Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua. Kalian pasti kaget kok tiba-tiba langsung bernyanyi ya. Ibadah kali ini nih adik-adik adalah ibadah sekolah minggu yang terakhir di tahun ini. Tahun apa? Tahun 2021. Lagu di awal kami nyanyikan sebagai ucapan syukur, beribu-ribu terima kasih karena Tuhan mencintai kita semua sehingga tiba di ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, untuk pelayan ibadah di hari Minggu tanggal 7 November, penyampai firman Tuhan adalah Amang Pendeta Lawiner Hutagaol. Sementara untuk pemusiknya yang tadi kalian lihat terdiri dari Bang Juan Aritonang, Bang Febrian Gultom, Bang Richard Butar-Butar, ada Bang Alex tapi sedang ngumpet ya, ada Bang Alex. Sementara untuk backing vokalnya di depan Kak Siska ada Kak Jo Borusiahan, ada Kak Melva Borumanik, ada juga Kak Riri. Sebenarnya lengkap di sini untuk guru-gurunya. Adik-adik, minggu ini disebut Minggu Trinitatis, minggu ke-23 yang mengajak adik-adik setiap minggunya semakin percaya dan menghayati ketritunggalan Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang ada di hati adik-adik. Adik-adik, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu. Lagu ini sebenarnya sudah pernah ditampilkan dan akan ditampilkan oleh TK dalam Natal nanti gerakannya, lagunya kita nyanyikan sama-sama untuk memberi semangat ke adik-adik TK yang akan tampil nanti. Yuk sama-sama kita nyanyikan Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Pakai gayanya ya. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, indah, kasih Yesus, indah, indah.
Berarti nih kayaknya adik-adik TK sudah pastilah, sudah hafal. Oke, sekarang kita mau buka ibadah kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih 1000 karena Tuhan telah melindungi kami, menjagai kami, menyertai kami sepanjang hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan memberi kami kesempatan satu kali lagi untuk mengikuti ibadah online bersama di rumah masing-masing. Bapa yang baik, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah hati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan bimbing kami dalam ibadah kali ini. Berikan kami pengetahuan, berikan kami hati untuk mendengar, bernyanyi, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, tidak lupa kami berdoa untuk orang tua kami ataupun yang mendampingi kami selama ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai mereka dan memberikan mereka semangat untuk mendukung kami dalam ibadah online. Doa yang jauh sempurna ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan bulan November. Sebelumnya kakak mau tes ini. Adik-adik masih ingat nggak urutan dalam Alkitab? Waktu di awal-awal ibadah tuh pernah kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang karena terakhir, ayo kita bernyanyi bersama lagu Alkitab. Isi Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dengan gerakannya ya. Ayo kita bernyanyi bersama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yesaya, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zephania, Hagai, Zakaria, Maliaki. Isi kitab Perjanjian Lama 39 banyaknya, dan kitab Perjanjian Baru 27. Semuanya sebutkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Kedua Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, dan kedua surat Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Bagus. Walaupun membaca tapi mengikuti, nggak apa-apa, bagus. Berarti makin lama makin dihafal loh urutan-urutannya ya. Ayat hafalan bulan November ini diambil dari Perjanjian Baru. Diambil dari Perjanjian Baru. Nama orang
huruf depannya T. Dia adalah Timotius. Diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Ini agak susah kalau dicarinya ya, agak ke belakang. Tapi bisa ya, nanti kita bacakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Adik-adik, pekerjaan Allah diletakkan pada dasar tadi. Dasarnya siapa? Dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus. Tuhan mengenal para miliknya. Itu artinya Tuhan mengakui mereka, adik-adik yang berdiri di atas dasar yang teguh Tuhan Yesus itu, yang menghayati firman Allah. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu berarti apa? Kita semuanya dipanggil untuk menghindari segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Adakah bukti materai bahwa kita dimiliki Tuhan dan dikenal Tuhan? Mari kita semakin maju dan memanfaatkan waktu untuk lebih mengenal Tuhan. Adik-adik, salah satu memanfaatkan waktu untuk mengenal Tuhan adalah mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Apa itu persembahan? Persembahan adalah buah dari kepercayaan kita kepada Tuhan sehingga adik-adik mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, seperti apa sih persembahan yang terbaik? Persembahan yang terbaik adalah hati yang bersih, tulus untuk kasih terhadap manusia ini sesama, kepada adik sendiri, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Persembahkan tangan, kaki, mulut, hati adik-adik untuk hal-hal yang baik ya, untuk memuliakan Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu yang sudah dinyanyikan sebelumnya, kita mengulangnya lagi, kita bernyanyi lagu Tangaku Namet-met yang diambil dari buku ND 550. Nahi nahi na lo jai
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekolah minggu, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adikku yang saya sayangi, yang di dalam Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini menyapa kita tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini menyapa kita bahwa ibadah yang sejati bukan hanya bernyanyi, berdoa sebagaimana kita laksanakan. Persembahan yang sejati bukan hanya memberikan persembahan atau kolekte ke depan, tapi lebih dari situ, bahwa firman Tuhan ini menyapa kita bahwa persembahan yang sejati juga adalah untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya nggak tahu adik-adik apakah masih ingat nyanyian sekolah minggu. Mereka ini tahu guru sekolah minggu Tangaku Namekmet? Mereka tahu? Coba dulu kita lihat kata-kata nyanyian buku endek kita itu. Tangaku Namekmet hulehon ma tu debata, nakpatu namekmet hulehon ma tu debata, bangabas namekmet hulehon ma tu debata, rohakku namekmet hulehon ma tu debata. Hulehon tu debata, apa artinya? Ini tangan adik-adik ini berikan, persembahkan untuk Tuhan. Kakimu persembahkan untuk Tuhan. Mulutmu, bahasa Batak Bangabas, persembahkan. Hatimu persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan kamu harus potong kakimu, potong tanganmu, lalu berikan ke tempat persembahan. Bukan. Nyanyian kita itu berkata, bila kamu mempergunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, hatimu untuk berkenan kepada Tuhan, untuk hal-hal yang baik dan berguna, itulah persembahanmu. Dalam nyanyian kita itu apa? Bantu mamamu. Kalau kamu disuruh cepat berlari, hatimu harus berikan untuk Tuhan. Mulutmu jangan mengucapkan kata-kata kotor. Katakan yang baik dan benar, jangan berbohong. Itu yang disebut dengan nyanyian kita itu. Kupersembahkan untuk Tuhan. Nanti harus adik sekolah minggu, kalau saya dulu anak sekolah minggu, saya harus hafal itu 4 ayat luar kepala. Makanya adik-adik harus hafal itu. Ini tanganku, persembahanku harus berguna, itulah persembahanku. Kakiku, kalau saya disuruh harus berjalan ke tempat yang benar. Mulutku
Jangan mengucapkan kata-kata dusta, kata bohong, kata-kata yang kasar, yang gak bagus. Katakanlah kata-kata yang benar. Lalu itulah persembahanmu. Itu yang mau Paulus katakan di sini. Persembahkanlah tubuhmu untuk Tuhan sebagai persembahan yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Untuk apa kita bergereja, sekolah minggu, tapi kita nggak mau disuruh? Untuk apa kita bikin kolekte ke depan, tapi mengucapkan kata-kata kotor? Karena itu adik-adik, ini yang penting ya. Semua tubuhmu pemberian Tuhan, memberikanlah itu persembahan untuk Tuhan. Itu kata, itu nyanyian kita itu. Tangaku na met hulehon matu depata dai nangi nalojai sayurupaku namai tangaki dihomai, tangaki dihomai. Lalu ada kakinya. Nang patu name met hulehon ma udebata marlojungau suruoni dai nangi nalojai nakpati dihomai, nakpati dihomai. Lalu ayat 3 pangabas, tahu mulut. Pangabas name met hulehon ma tu debata huapul madai nangi kuhibur najuk joti saya marsaki hataki dihomai, hataki dihomai. Lalu ayat 4, rohaku name met hulehon ma tu debata ingani o tuhaki pasahak matu surgoi rohaki dihomai, rohaki dihomai. Saya mau anak sekolah minggu harus hafal itu semua. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan untuk Tuhan. Jangan ada lagi kata sekolah minggu yang tangannya usil, yang kakinya berjalan ke tempat yang benar, yang mulutnya kotor. Harus sopan, kata-kata yang benar, hatinya harus bersih. Ya, karena itu ayat 2 disebutkan. Karena itu kalau kamu memang salah selama ini, berubahlah. Mau adik-adik berubah? Jangan serupa dengan dunia. Lihat kalau lihat anak-anak kecil berkata kotor, berjalan dengan tidak benar, membuli kawannya, mencopet, mencuri, jangan sama. Kamu harus berbeda. Kamu tidak sama dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mulai dari hatimu, pikiranmu harus berubah. Dan hiduplah berkenan kepada Allah. Ya adik-adikku, kalau demikian, adik-adik semua anak yang disayangi oleh Tuhan, anak yang berbakti untuk Tuhan, yang berguna bagi keluarga, bagi gereja. Tuhan memberkati adik-adikku semua. Tuhan menguatkan supaya hidup adik-adik semua menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu bahwa hidup kami, tubuh kami harus menjadi persembahan yang kudus untuk Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati, supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubah sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan anak sekolah minggu ini bertumbuh oleh firman-Mu, supaya hidup mereka berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Amang Pendeta untuk penyampaian firman Tuhan hari ini.
Sekarang tiba waktunya untuk persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan dengan scan barcode yang akan tertera di layar selama lagu persembahan dinyanyikan. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi, adik-adik sudah belajar bahwa tiap anak yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan adalah anak-anak yang apa? Yang rajin membantu mamanya, yang lelah, membantu pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, suka menolong dan melakukan kebaikan dalam keseharian adik-adik. Nah, adik-adik, jadikan hidupmu secara total menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Seperti saat ini, sembari kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat 365B berjudul Tuhan Ambil Hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kudusan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan menggunakanlah, Tuhan menggunakanlah. Mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Ya, sekarang tiba saatnya untuk pengumuman. Yang pasti pengumumannya yang sukacita ya. Yang pertama adalah kabar gembira yang berulang tahun. Adik-adik, ada teman kita yang berulang tahun dari tanggal 1 November sampai dengan hari ini 7 November. Ada satu orang, dia adalah Cynthia Paulina Boru Panggabean yang berulang tahun pada tanggal 2 November. Yuk sama-sama kita bernyanyi lagu Panjang Umurnya Sehat Badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Mari sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Cynthia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, pengumuman. Pengumuman yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekolah minggu dalam rekaman liturgi kemarin Sabtu. Bagus-bagus semuanya. Nanti kalian saksikan ya di Natalnya pastinya. Adik-adik jangan lupa hadir Natal nanti. Jangan lupa dress code-nya yang sama warnanya ya. Untuk kelas 1-2 warna apa yuk? Ya warna hijau. Kelas 3-4 warna biru. Kelas 5-6 warna merah. Sementara kelas 7 bebas karena memberikan nuansa yang baru. Oke adik-adik seperti yang Kakak Siska sebutkan tadi, ini adalah tayangan ibadah sekolah minggu yang terakhir di tahun ini. Jadi mulai minggu depan adik-adik mengikuti ibadah umum. Tapi tetap dipantengin itu, dilihat itu WA grupnya, siapa tahu ada pengumuman selanjutnya ya adik-adik ya. Terkait dengan Natal kita nanti. Ketentuannya pasti sama seperti yang kemarin. Kalian diantar jemput, sama juga diantar jemput. Nanti akan duduk sesuai dengan arahan dari gurunya, akan sama juga. Semuanya berjalan dengan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, jangan lupa nantikan pengumuman-pengumuman lain di WA grup kelas masing-masing. Adik-adik Kasiska dan semua guru sekolah minggu dan tim pemusiknya dan tim TKM-nya pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti kegiatan sekolah minggu ibadah online-nya dari Februari kemarin
pas hari Valentine tuh tanggal 14 November sampai dengan hari ini ya. Jangan lupa untuk sehat selalu, menjaga protokol kesehatan walaupun sudah ada yang disuntik tapi tetap harus protokol itu dijaga, rajin belajar dan menjadi anak yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Horas! Saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Selatan. Nama saya Ana, saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Selatan. Nama saya Abel Manung. Saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Selatan. Nama saya Michelle Gultom. Saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Selatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Nicholas. Saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Selatan.
Nama saya Sena. Saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen, Batak Protestan, Kebayoran Selatan. Nama saya Joshua Antoni Etsa. Saya cinta Yesus dan saya cinta gereja saya. Huria Kristen, Batak Protestan, Kebayoran Selatan. Terima kasih. Saya Bang Bang. Baca.